Gelar juara memang milik Buriram United, tapi musim ini bukan cuma soal siapa yang paling tinggi di klasemen. Ini cerita tentang jarak yang nyaris, perlawanan tanpa henti, dan pemain-pemain Indonesia yang perlahan-lahan mulai mengubah peta kekuatan sepak bola Thailand. Buriram United nggak cuma juara, mereka kayak punya kontrak sama takdir 4 musim beruntun jadi penguasa liga tertinggi Thailand. Tapi musim ini bukan cuma soal dominasi, tapi tentang napas yang makin pendek dan jarak yang makin tipis. Cuma 1 poin yang misahin mereka dari Bangkok United. 1 detik, 1 momen, 1 titik, itu bedanya juara dan nyaris. Bangkok United, yang musim ini bareng Pratama Arhan, ngejar terus kayak bayangan yang nggak pernah bisa nyusul cahaya. 70 poin lawan 69. Gak ada jarak aman, semua serba mepet. Dan mungkin ini bukan cuma tentang siapa paling tajam, tapi siapa yang paling tahan sampai peluit terakhir. Sementara di sisi lain lapangan, Asnawi Mangkualam nunjukin kenapa dia nggak cuma numpang lewat di Thai League. Bareng Port FC, dia ngunci posisi 5 besar bukan yang paling tinggi, tapi cukup buat buktiin kalau mental petarung itu bisa nyebrang negara. 48 poin mereka kumpulin, dan meski turun dibanding musim lalu yang bisa finish di posisi 3, Port tetap jadi sorotan. Karena kadang, progres nggak selalu lurus ke atas, ada musim di mana bertahan di papan atas juga butuh taring. Dan buat semua pemain Indonesia di luar sana, musim ini bukan sekadar statistik. Ini narasi. Tentang bagaimana satu nama bisa bikin garis batas antara pemain asing dan ikon lintas batas makin kabur. Buriram boleh angkat trofi, tapi tiap nama Indonesia yang ditulis di papan skor atau line up, itu juga kemenangan. Ula Romeni tak kecewa bela skuad Garuda. Nggak semua pemain datang untuk jadi legenda. Tapi ada yang hadir dengan tenang, lalu ngubah ritme. Ula bukan nama yang besar di awal, tapi di tengah riuhnya stadion, dia jadi gema. Jadi alasan kenapa orang datang, kenapa bendera dikibarkan tinggi, dan kenapa lagu kebangsaan dinyanyikan dengan dada menggelembung. Di setiap sentuhannya, ada kesungguhan yang nggak bisa diajarin. Karena yang dia bawa bukan teknik, tapi tekad. Dia main bukan buat eksistensi, tapi buat identitas. Bukan demi karir, tapi karena dia tahu, bendera ini nggak pernah setengah dikibarkan. Dan dia nggak pernah setengah hati membela. Dukungan fans Indonesia nggak kayak di tempat lain. Ini negeri di mana satu tackle bisa disorot lebih tajam dari drama sinetron. Tapi juga tempat di mana satu pelukan dari supporter bisa nyembuhin tekanan yang bahkan enggak kelihatan. Ula tahu itu. Dan dia ngerasainnya sejak awal. Itu yang bikin dia bilang, keputusan ini mudah. Karena cintanya dibalas sebelum dia sempat minta. Di ruang ganti, dia bukan cuma pemain asing yang dinaturalisasi. Dia jadi saudara. Jadi bagian. Karena darah bisa mengikat, tapi pilihanlah yang mengukuhkan. Dan Ula sudah memilih Indonesia. Bukan sekadar buat jadi WNI, tapi buat jadi penjaga mimpi Garuda. Bisa jadi, nanti namanya gak sebesar legenda masa lalu. Tapi akan selalu ada satu kursi kosong di ingatan fans, tempat nama Ula duduk dengan tenang. Karena yang dia beri bukan cuma gol, tapi rasa memiliki. Dan itu, bro, enggak bisa dibeli. Karena di era dimana pemain gampang pindah seragam dan lambang, Ula justru nemuin rumah. Dan rumah itu bernama Indonesia. Singgung ranking FIFA usai dengan rencana PSSI adakan mini turnamen untuk timnas Indonesia. Kadang sepak bola bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling berani bikin cerita. Dan cerita itu mungkin bakal dimulai September 2025, saat PSSI katanya siap ngasih panggung buat sebuah mini turnamen di jeda FIFA Days. Belum ada pengumuman resmi, belum ada bunyi peluit, tapi kabarnya udah sampai ke negeri seberang. Media Vietnam, THO247, nyebut soal turnamen ini. Bukan turnamen besar. Bukan Piala Dunia. Tapi buat 3 negara yang mau ngerangkai ulang arah mereka, ini bisa jadi titik awal. Indonesia, Lebanon, Malaysia. Bukan nama yang bikin dunia tengok, tapi kadang justru dari sunyi datang gebrakan. Ranking? Jangan dulu lihat angka. Indonesia ada di urutan 123, Lebanon 112, dan Malaysia 131. Tapi sepak bola nggak pernah benar-benar hidup di tabel peringkat. Kadang yang bikin geger itu justru tim yang dilupain dunia. Turnamen ini bukan sekadar soal menang kalah. Ini ruang buat eksperimen.
buat nyari jati diri. Buat tahu seberapa siap tim lo buat ngelawan waktu dan tekanan. Tapi satu yang pasti, meskipun PSSI belum angkat suara, bisik-bisiknya udah bikin nyala antusiasme kecil di balik layar. Karena mungkin, buat tim-tim kayak kita, setiap panggung sekecil apapun bukan soal seremoni, tapi soal bukti bahwa kita juga layak didengar, layak dihitung.